Shalom, berjumpa lagi dengan Miss El di pelajaran agama hari ini ya nak. Sudah siap kan mau belajar kan? Tadi kita sudah ibadah di pagi hari, sudah baca firman, sudah bernyanyi dan sudah berdoa kan nak. Sekarang kita mau belajar pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar tentang aku menghargai diriku. Minggu lalu kan kita sudah belajar karena 2 minggu yang lalu kita sudah belajar kalau kita itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kita pada hari keberapa nak? Iya, pada hari ke-6. Nah, hari ini kita belajar tentang aku menghargai diriku. Sebelum kita mulai pelajaran aku menghargai diriku ini, Miss El mau anak-anak Miss El ambil Alkitabnya dari rumah, siapkan Alkitabnya ya nak. Kita mau baca firman dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Jadi disiapkan Alkitabnya ya nak. Oke, Miss baca ya. Nanti anak Miss El juga baca firmannya dari rumah dari Alkitab ya nak. Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, di Mazmur 139 ayat 14 hari ini nanti itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini anak Miss. Perhatikan ya, duduk rapi, perhatikan Miss El. Anggaplah anak-anak Miss El di rumah ini sekarang sama dengan di kelas. Kalau di kelas Missnya lagi menerangkan atau senya menerangkan, harus duduk rapi, konsentrasi supaya kamu ingat pelajaran yang Miss atau Sir sampaikan ya nak. Coba lihat yang pertama nak, kitab Mazmur menuliskan tentang Tuhan yang membentuk diriku. Tadi yang Miss bacakan tadi, kita bisa tahu bahwa yang membentuk kita, yang menjadikan kita ada di dunia ini, ada di bumi ini adalah Tuhan Allah, bukan yang lain. Jadi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa Miss? Dengan semua perbuatan yang kita lakukan dan bagaimana cara kita menghargai diri kita. Yang kedua nak, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Perbedaan kita dengan tumbuhan dan hewan itu apa Miss? Iya, kita punya akal dan pikiran. Jadi kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Wow, berarti kita berbeda dong Miss dengan tumbuhan, dengan hewan. Iya dong, kita yang paling mulia nak. Berarti tunjukkan bahwa kamu berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita harus lebih baik dari mereka. Ya kan anak Miss? Ya. Yang berikutnya, ciptaan Tuhan harus menghargai dirinya. Jadi menghargai itu nak, kita awali dari diri kita sendiri. Jangan berharap orang lain menghargai kita kalau kita pun tidak bisa menghargai diri kita. Jadi kita belajar menghargai diri kita dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Apa contohnya Miss? Misalnya merawat tubuhmu. Tuhan sudah kasih kita bagian-bagian tubuh yang lengkap, yang sempurna, yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita. Mari kita sayangi itu dengan cara merawatnya. Sudah kita pelajari kan anak Miss bagaimana cara merawat tubuh kita kan? Jangan hanya dipelajari saja. Tetapi kemarin Miss El bilang apa? Tidak perlu ditulis, tetapi harus dilakukan. Iya, harus dilakukan. Berikutnya, menghargai diri sendiri artinya tidak sombong, tetapi rendah hati dan tidak minder dan tetap percaya diri. Nah, firman Tuhan mau mengajarkan kayak gini ke kita nak. Ketika aku kasih kelebihan, jangan sombong kata Tuhan. Tapi ketika kamu juga punya kekurangan, jangan minder. Kenapa Miss El? Karena semua manusia itu nak punya kelebihan. Semua manusia punya kekurangan. Oh
itu Miss? Iya dong, karena hanya Tuhan yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kelebihan, kita semua punya kekurangan. Tapi ketika kamu punya kelebihan, tidak boleh sombong. Ketika kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Oke, kita lanjut. Lihat lagi ya, nak. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Sudah disampaikan tadi kan? Coba ingat-ingat, kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya? Coba, ayo. Apa kelebihan dan kekurangan? Jangan bilang kelebihan berat badan ya, nak. Bukan itu ya. Bukan. Coba lanjut. Contoh kelebihan. Kita lihat satu-satu ya, nak. Yang pertama itu ramah. Contoh misalnya kalau ketemu sama Miss-nya, "Hai Miss El." Ada yang seperti itu. Dari jauh pun contoh. Dulu sebelum pandemi kan, nak, Miss El misalnya kami ketemu di mall, Miss El nggak lihat dia yang lihat Miss El, dia langsung, "Hai Miss El." Tapi ada juga yang misalnya Miss ketemu dia, Miss apa, contoh misalnya namanya si Budi, "Hai Budi." Dia malu-malu, dia nggak mau sapa Miss El, berarti dia kan kurang ramah kan, nak. Tapi ada yang ramah, dia langsung, "Hai Miss," kayak gitu. Apalagi kelebihannya, suka memberi. Contoh misalnya kalau dulu Miss lihat di sekolah kan, nak, misalnya hari ini dia dapat bekal, dikasih mamanya misalnya 2 donat. Kebetulan ada temannya yang tidak bawa bekal karena ketinggalan. Dia langsung datang bilang gini, "Kamu gak punya bekal? Aku punya loh donat 2. Ini 1 untukmu." Miss langsung, ya ampun, ternyata anak Miss Eli ini punya banyak kelebihan. Kelebihannya apa tadi, nak? 1 ramah, yang kedua tadi suka memberi. Tapi ingat, memberi itu pun berbagi kepada teman itu ketika kamu sudah cukup. Misalnya, jangan dikasih temannya semua makanannya padahal dia kelaparan. Bukan seperti itu. Ketika kamu punya makanan lebih, berbagilah dengan temanmu. Atau misalnya temanmu lupa bawa pensilnya, kamu punya pensil 2, boleh kasih pinjam. Kan gitu kan, nak? Iya. Berikutnya lah apa? Suka menolong. Misalnya di rumah, menolong papa, menolong mama, menolong kakak, menolong abang. Jangan bersungut-sungut ketika disuruh mamanya. Kita harus mau menolong. Berikutnya apa lagi, Miss El? Patuh. Jadi kalau papa mamanya sudah memberikan nasihat, dilakukan. Tidak melawan, harus patuh. Karena tidak ada orang tua yang mengajari anaknya menjadi anak yang nakal atau jahat. Tidak ada. Karena, nak, orang tua itu, papa mama kita itu adalah Tuhan yang bisa kita lihat, yang hidup di dunia. Jadi mereka itu adalah contoh yang perlu kita dengar. Apa yang mereka sampaikan kita dengar, dilakukan. Jangan melawan, apalagi sama mamanya, ya kan? Siapa murid Miss El yang pernah melawan mamanya? Ada? Gak ada, karena ya bayangkan loh, 9 bulan kamu ada di perut mamamu. 9 bulan loh, nak. Nah, dari mulai, pernah nggak lihat ibu-ibu hamil kan, nak? Pernah kan? Tidur pun dia susah, mereng kiri, mereng ke kanan. Bayangkan kalau masih seperti itu pun masih kamu lawan lagi mamamu, Tuhan marah. Jadi bukan hanya mama ya, papa juga ya, nak, tidak boleh dilawan ya, harus patuh. Kalau mamanya bilang waktunya belajar, misalnya siapa ya? Contohnya si Arthur, cepat, sudah dikirim Miss El, udah jadwal belajar. Tidak boleh melawan, harus patuh ya, nak. Itu hanya contoh, bukan Miss bilang si Arthur suka melawan, bukan ya, nak. Contohnya tadi misalnya si Arthur disuruh papa mamanya belajar, ketika papa mama sudah suruh harus langsung cepat bergerak, karena walaupun belajar dari rumah harus tetap rajin belajar, ya kan. Berikutnya apa lagi, Miss El? Rajin menabung. Coba Miss El tanya, siapa anak Miss El yang punya tabungan di rumah? Miss, aku menabungnya di celengan. Boleh. Miss El, aku menabungnya di bank, Miss, sama mama papa aku. Boleh. Jadi harus biasakan dari kecil rajin menabung, menyisihkan uang jajannya di celeng. Lama-lama kan ada pepatah, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi duit. Pertama 500, 1000, 2000. Lama-lama nanti waktu dibuka celengannya sudah ada 500.000. Sudah bisa deh beli sepeda baru tanpa minta sama papa mama karena sudah menabung. Apalagi misal mandiri. Contoh, dia sudah bisa mandi sendiri. Kan seperti dulu pernah kita
video pembelajaran yang Miss El kirimkan waktu bagian-bagian tubuh kan nak? Siapa di sini yang sudah bisa mandi sendiri? Itu juga mandiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Misalnya kalau belum bisa, pelan-pelan belajar. Jangan nggak mau, aku nggak bisa pakai baju sendiri. Jangan kayak gitu, itu cengeng, gampang nangis. Bilang nggak bisa langsung cepat-cepat, harus dicoba dong. Biar semakin banyak kelebihannya nak. Nah, kalau tadi ada kelebihan, ada juga kekurangan. Tadi kan sudah Miss El bilang, semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat contoh kekurangannya. Rumah undangan. Misalnya, malas. Itu kekurangan. Malas, apa-apa disuruh mamanya malas. Bangun pagi-pagi malas. Disuruh makan malas. Lama-lama akhirnya itu jadi kebiasaan sampai kau nanti sudah besar jadi anak yang malas karena udah terbiasa. Coba kalau mamanya bilang gini, Daniela bangun, ya ma, langsung berangkat dia mandi. Sarena kerjakan nak, tugasnya sudah dikirim Miss El, langsung kerjakan. Mama papanya pun bangga, gak apa-apa capek kerja, cari uang, udah lagi corona, tapi lihat anak-anaknya semangat belajar, rajin belajar. Lupa deh capeknya itu karena tetap rajin belajar ya nak Miss, jadi tidak boleh malas ya. Apalagi Miss El suka melawan. Ada kemarin itu di telepon Miss El ini, Miss El saya sedih kata mamanya. Kenapa bu? Anak saya melawan aja terus Miss El, nggak mau belajar. Sedih sekali Miss El, sedih sekali Miss El. Dalam hati Miss kayak gini, ya ampun nanti dikira papa mamanya Miss ajari murid-murid Miss melawan. Tidak boleh anak, tidak boleh melawan papa mama. Karena papa mama itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Iya kan? Ada loh orang yang tidak punya papa mama. Pernah nggak lihat anak yatim piatu kan? Tidak ada mama papanya. Jadi kita harus sayang, kita harus hormati papa mama kita. Bukan dengan kayak gini, hormat, gerak. Bukan kayak gitu. Tetapi dengan cara patuh kepada papa mamamu, didengarkan, jangan melawan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu rasa, misalnya, iya kan, kamu yang buat itu kan, gitu-gitu kata mamanya kan, jangan langsung dilawan. Bukan loh ma, bukan aku loh, gitu. Dijawab dengan baik ya nak. Tidak boleh melawan. Miss nggak mau lagi dengar ada papa mamanya kasih tahu Miss El kalau murid Miss El suka melawan. Miss sedih dengarnya, sedih, malu. Miss El kok melawan? Malu Miss El. Tidak boleh lagi ya nak. Berikutnya apa lagi Miss? Ada juga berbohong. Ini yang paling dibenci. Dibenci Tuhan, dibenci mama, dibenci Miss El, dibenci semua orang benci yang suka berbohong. Contoh mamanya tanya gini, siapa tadi yang buat jatuh ini? Misalnya ada jatuh piring, bukan aku loh ma, padahal dia. Udah makan tadi, sudah ma, karena dia malas makan. Tidak boleh. Ingat, setiap kebaikan yang kita perbuat dicatat Tuhan, dicatat malaikat Tuhan. Kejahatan yang kita buat pun dicatat Tuhan, nah, setiap saat. Jadi jangan kamu kira mamamu tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Tuhan semua tuh, apapun yang terjadi di bumi ini semua Tuhan tahu. Jadi tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Kalau misalnya walaupun kamu salah, ya udah nggak apa-apa, katakan sama mama papa, katakan sama abang kakakmu dan minta maaf. Kan kalau kita salah, kita harus minta maaf karena mengakui kesalahan kita. Apalagi Michelle? Ada lagi suka berantem di rumah, berantem terus sama abangnya, sama kakaknya, sama adiknya, semua diberantami dia, semua diganggu dia. Tidak boleh. Kalau kita suka berantem, orang nggak akan sayang sama kita. Iya kan? Ah nggak mau aku main sama dia Miss, dia suka ganggu Miss, suka berantem itu Miss. Tidak boleh. Jadi kalau kita nakal, kalau kita tidak jadi anak yang baik, orang tidak mau kawan sama kita. Kita nggak bisa loh nak paksa orang kawan sama kita. Jadi dia nggak mau karena kita nakal. Makanya harus jadi anak yang baik. Iya, anak yang baik. Apalagi Miss El? Cengeng. Sikit-sikit nangis. Disuruh makan nangis. Disuruh mandi nangis. Itu belum cocok jadi anak SD kelas 1. Itu cocoknya itu TK kecil. Karena masih disuruh mamanya, ayo kak, ayo bang, bangun, mau belajar.
nangis. Iya kan nak? Kalau sudah kakak-kakak, karena anak SD kelas 1 itu sudah kakak-kakak dan abang-abang anak TK, tidak boleh lagi cengeng-cengeng. Oke? Miss gak mau dengar lagi ada yang cerita gitu mamanya ya nak cengeng-cengeng ya, nangis. Sayang kali air matanya itu. Nanti rusak matanya kalau sedikit nangis, sedikit nangis. Tidak boleh tidak boleh cengeng. Marah-marah. Tidak boleh marah-marah sama mama, sama papa. Lempar-lemparkan barang-barang. Tidak boleh. Itu bukan contoh anak yang baik. Berarti kalau kamu lakukan itu, banyak sekali lah nak kekuranganmu. Coba ya nanti diingat-ingat ya, yang disebutkan ini ada nggak yang pernah kamu lakukan? Mudah-mudahan tidak ada ya nak. Miss El tidak mau punya murid yang seperti itu. Miss sedih, malu kalau ada yang kayak gitu. Karena sudah kelas 1, bukan anak TK lagi kan. Yang berikutnya apa lagi kekurangannya? Manja sekali. Kalau misalnya disuruh mamanya ini, aku gak mau, aku harus sama mama. Misalnya mau pipis kayak gitu, kan harus belajar mandiri dong. Kan bukan anak TK lagi. Kalau dulu TK masih boleh seperti itu. Kalau sekarang tidak boleh lagi manja-manja. Misalnya makan harus disuapi, harus mandiri, belajar makan sendiri. Nanti Miss mau dengar anak-anak Miss El, mamanya bilang gini, Miss hebat sekali loh murid Miss El, sudah bisa makan sendiri, buat toaster sendiri. Karena dari awal Miss belum bisa, ya nggak apa-apa nak, belajar dulu, dibantu mamanya dulu. Tapi semakin lama semakin bisa sendiri. Nanti lama-lama jadi mandiri, dan akhirnya waktu udah besar pun kamu misalnya lulus di kedokteran misalnya di Pulau Jawa sana, bisa berangkat sendiri karena sudah terlatih jadi anak yang mandiri. Nah selanjutnya nak Miss, oke. Kelebihan itu nak, kelebihan yang kita punya itu harus kita latih supaya jadi lebih baik lagi. Nah kita tidak sedangkan kekurangan kita itu nak pelan-pelan kita hilangkan. Contohnya tadi masih cengeng, masih manja, masih suka melawan, sedikit-sedikit pelan-pelan kita hilangkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mensyukuri berkat yang Tuhan kasih sama kita. Kita kan pernah nggak lihat orang nak nggak ada tangannya satu? Pernah lihat ya? Pernah kan? Tapi Mister bilang apa kemarin, walaupun ada orang yang seperti itu tidak boleh diejek, karena pasti Tuhan juga kasih talenta yang luar biasa sama dia, punya kelebihan. Jadi semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, apa? Tidak perlu sombong dengan kelebihanmu dan tidak perlu malu dengan kekuranganmu. Tidak, oke, Miss ulang. Tidak perlu sombong dengan kelebihanmu dan tidak perlu malu dengan kekuranganmu. Kenapa Miss El? Karena semua manusia di bumi ini punya kekurangan dan punya kelebihan. Tapi ketika kamu pelan-pelan menghilangkan kekuranganmu dan belajar pelan-pelan untuk meningkatkan kelebihanmu, kamu akan menjadi anak yang hebat. Nah, yang Miss buat di papan tulis ini nak, tidak perlu ditulis, hanya perlu didengar dan diingat. Karena catatan yang ada di papan tulis ini akan Miss buat nanti itu jadi contoh bahan untuk membuat soal di Google Form. Latihan untuk hari ini akan Miss kirim nanti ada 10 soal latihan di Google Form kita. Nanti bahannya dari sini, dari yang sudah Miss terangkan tadi. Jadi harus didengar, harus diingat. Jangan ada yang Miss belum pernah loh Miss ajari ini. Rupanya dia nggak lihat video pembelajaran yang Miss El kirim. Jangan bosan-bosan ya nak, lihat Miss El ya. Harus belajar dengan rajin dari rumah ya. Nah untuk minggu depan kita akan mengadakan Google Meet. Nanti bahannya nak dari sini, dari Mazmur 139 ayat 14. Jadi ini anak-anak Miss El hafal. Nanti minggu depan waktu kita Google Meet, Miss tanya satu-satu. Jadi ini ayat hafalannya dari Mazmur 139 ayat 14. Itu untuk minggu depan, jangan dikirim hari ini dalam bentuk video, tidak. Untuk minggu depan kamu hafal ayat Alkitab Mazmur 139 ayat 14. Untuk latihan hari ini Miss kirim dalam bentuk Google Form, ada 10 soal di kelas kita.
Oke nak Miss El, bahannya dari mana Miss El? Bahannya dari pelajaran yang sudah Miss sampaikan tadi. Selamat belajar dari rumah anak-anak Miss El. Tetap belajar dengan semangat, tetap jadi anak-anak mama papanya di rumah yang patuh, yang mengembangkan kelebihannya dan pelan-pelan menghilangkan kekurangannya. Semangat belajar, Tuhan Yesus menyertai kita.